Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Diablo mendecakkan lidahnya ketika melihat gelagat Vega. Diablo tahu Vega sedang merencanakan sesuatu yang gila. Sedangkan dalam benak Vega sendiri, kalaupun rencananya untuk kabur gagal, setidaknya kebencian Vega akan terobati dengan menghabisi mereka semua di sini. Di saat itu juga Vega mulai mengeluarkan bakteri iblisnya. Bakteri itu telah diperkuat melalui fusi dengan sel gelap Zelanus sampai batas tertentu. Sisa-sisa tentakel Vega juga berubah menjadi bakteri mematikan. Bakteri itu menempel di seluruh lantai labirin ini. Ya, Vega ingin menghancurkan lantai ini beserta semua orang di dalamnya dengan ledakan yang sangat besar. Melihat hal itu, Diablo sangat jengkel. Dia bergumam, "Bajingan sekali kau Vega. Aku nggak menyangka kau akan menjadi masalah yang sangat merepotkan." Untung saja di sini Diablo telah mengantisipasi hal ini. Di situ Diablo dengan cepat menyegel tubuh Vega dengan ultimate skillnya Azazel, Lord of the Temptation. Diablo berteriak, "Sekai!" Seketika itu juga bakteri-bakteri iblis berhenti dan kesadaran Vega sementara hilang. Dengan begini, Diablo berhasil mencegah Vega melakukan penghancuran diri. Sebenarnya dengan Vega meledakkan diri pun, dia memang bisa menghabisi semua orang. Tapi untuk Diablo, iblis satu ini nggak semudah itu mati Verguso. RRQ, Evos, Onyx, Diablo nih bos, pro player dari Tempest. Mereka semua berpikir akan menghabisi riwayat Vega dan membuang lantai isolasi ini saat itu juga. Namun tiba-tiba satu Evil Dragon Spawn bangkit. Anehnya makhluk itu kepalanya berubah jadi wajah Vega. Dan yang benar saja itu memang Vega. Melalui skillnya yaitu Parallel Thinking, Vega memindahkan kesadarannya ke salah satu Evil Dragon Spawn yang berada di dekat Mai. Di situ Vega berkata, "Wahahaha, kalian ternyata cukup bodoh ya." Vega berniat memakan Mai, dan jika itu berhasil, maka pikirnya rencana melarikan diri dari tempat ini bakal sukses. Sontak saja kemunculan Vega ini membuat semua orang terkejut. Nani? Diablo, Zekion, dan Benimaru adalah tiga orang yang langsung menyadari bahayanya. Diablo bingung harus melakukan apa. Dia terkecoh oleh tipu muslihat Vega dan berakhir menahan tubuh utama Vega. Sedangkan Dino, Pico, dan Grazia cuma pelongo-pelongo. Mereka saat itu menikmati waktu istirahat karena Evil Dragon Spawn gak bangkit. Dan kemunculan Vega ini membuat tiga malaikat itu masih belum bisa mencerna situasi. Emang gak guna tiga malaikat ini anjing. Sedangkan Benimaru juga lagi sibuk karena dia lagi mengaktifkan manipulasi ruang waktu untuk menghubungkan tempat ini dengan lokasi evakuasi. Sementara itu Zekion juga bingung kenapa Mai malah melompat ke Vega padahal lagi dilindungi loh sama Zekion. Dan karena saat ini Mai berada di dekat Vega, Zekion tak memiliki kesempatan untuk menyerang. Karena yang ada Vega bisa-bisa membuat Mai jadi perisainya, atau Vega juga meledakkan diri bersama Mai. Situasi ini membuat Zekion gak bisa melakukan apa-apa. Keadaan chaos parah. Semua orang terkecoh dengan Vega yang mereka anggap tolol. Lalu apa alasan Mai lompat ke Vega anjing? Jadi Mai berpikir daripada Vega mendapatkan kekuatannya dan bakal menyusahkan semua orang di masa depan, maka dari itu Mai memutuskan untuk menggunakan kekuatannya. Jadi Mai ingin mengorbankan dirinya demi semua orang.
Dengan tatapan tajam, Mai yang memeluk erat Vega. Dia berkata, "Aku akan mengantarmu ke sana, ke suatu tempat yang jauh dan tak diketahui siapapun. Di sana, kau tak akan bisa mengganggu orang lagi, Vega." Mendengar itu, Vega menjawab, "Nani, apa maksudmu? Hei, jodoh mate, kumohon berhenti dan lepaskan aku." Tanpa banyak cincong lagi, Mai mengaktifkan ultimate skillnya, Terra Matter. Dalam sekejap muncul cahaya begitu terang menyerap Vega dan juga Mai. Sebelum benar-benar menghilang, Mai berkata, "Sayonara, Dino, kau sangat tampan kalau serius. Sayonara, Gracia, terima kasih telah memberiku keberanian. Sayonara, Pico, kau sudah kuanggap kakakku selama ini. Meski kita tidak bersama dalam waktu lama, aku merasa bahagia menjadi teman kalian. Sayonara minasan, jaga diri kalian dan jangan lupakan aku ya." Setelah itu, Mai dan Vega menghilang dari labirin. Dan tempat yang dituju Mai adalah akhir dari dunia atau masa depan. Ya, sebuah tempat di mana Rimuru dikirim oleh Filway. Vega sudah pergi dan ancamannya sudah berakhir. Namun, Diablo masih merasa kesal karena dia gagal menghabisi Vega. Dan dia juga gagal pula melindungi Mai. Emosi ini Diablo lampiaskan dengan melenyapkan tubuh utama Vega tanpa sisa. Diablo kini sadar bahwa dirinya 11-12 seperti Testarossa. Dan saat ini Diablo pun memutuskan untuk membereskan masalah yang tersisa. Diablo berkata, "Tidak ada waktu untuk berduka. Masih ada sel Vega dan hierarki isolasi. Dan jika dibiarkan, Vega bisa bangkit kembali. Jadi, mari kita akhiri ini." Mendengar itu, Benimaru dan Zekion menganggukkan kepalanya. Di satu sisi, kepergian Mai membuat suasana hati Dino jadi buruk. Tapi dari ucapan Diablo, Dino sadar ini bukan waktunya untuk bersedih. Dia nggak mau pengorbanan Mai sia-sia. Dengan begitu, Dino pun bakal ikut andil dalam rencana Benimaru. Awalnya, Ramirez dan Benimaru cuma berencana memotong 30 lantai labirin dan dibuang saja di dunia lain. Namun setelah memahami betapa bahayanya Vega, Diablo mengusulkan rencana tambahan, yaitu penghapusan 30 lantai labirin beserta sel-sel Vega di dalamnya. Sejenak Benimaru menghubungkan pintu keluar dan tepi luar labirin dengan space-time manipulation. Tepi luar labirin itu ada celah ruang dan waktu, dan labirin ini bersebelahan dengan banyak dunia lain atau bisa disebut subspace. Jika di luar labirin adalah dunia kardinal, celah ruang dan waktu di dalam labirin disebut tepi luar labirin. Rencana ini akan dilakukan oleh 4 orang, yaitu Dino, Diablo, Zekion, dan Benimaru. Kenapa 4 orang, Bang? Gak semua aja, Bang. Gini aja, Bre, kenapa lu gak ke bulan aja sekarang pakai helm INK, biar meningsoi langsung Anda di sana. Alasan spesifiknya begini, Bre, karena hanya 4 orang ini yang bisa menggunakan space-time manipulation sehingga memungkinkan mereka bergerak di subspace. Yang pertama, Zekion. Dia mendapatkan kekuatan baru yang diberikan Zelanus, sehingga space-time manipulation miliknya telah berkembang menjadi space-time domination. Dari pertarungannya melawan Mikael, Diablo secara otodidak mempelajari time stop dan secara alami dia mendapatkan kekuatan space-time domination. Sedangkan dengan waktu yang singkat di bawah bimbingan Diablo, Benimaru bisa mengembangkan special domination menjadi space-time manipulation. Meskipun Benimaru dianggap bisa, tapi notabene Benimaru ini masih amatiran, belum pro seperti Diablo, Zekion ataupun Dino. Bahkan seperti Pico dan Gracia yang memiliki special domination masih kesulitan mempertahankan eksistensinya di subspace. Benimaru dan 3 orang yang lain akan melakukan tugas yang sulit. Namun sebelum melakukan hal itu, mereka memulihkan fungsionalitas labirin. Mereka berharap jika mati saat melakukan misi ini, mereka bisa dihidupkan kembali. Tapi mirisnya hal itu nggak akan pernah berlaku. Ramirez juga sebenarnya menentang Benimaru dan yang lain melakukan hal ini dan memaksanya agar menjalankan misi yang sebelumnya saja, yaitu melempar 30 lantai labirin ke dalam subspace. Karena ada kemungkinan juga di subspace 30 lantai labirin juga hancur sendiri. Tapi Diablo dan kawan-kawan tetap keras kepala. Mereka ingin memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa sel-sel Vega benar-benar telah lenyap. Ramirez pun memberikan nasihat, kalian semua jangan lupa melapisi diri dengan barrier dan tali pengaman yang tersambung ke bagian dalam labirin.
Karena jika tidak, kalian akan ditelan oleh subspace dan mengembara tanpa tahu tempat kembali. Mendengar ceramah Ramirez, semua orang pun menganggukkan kepalanya. Ritual ini berbahaya, begitu juga tempat yang mereka gunakan, yaitu subspace. Zekion, Benimaru, dan Diablo terhubung oleh koridor jiwa melalui Rimuru, dan hanya Dino yang tak memiliki koneksi satu dengan yang lain. Ketika mengetahui hal ini, Dino merasa sedih. Dia seperti orang asing di antara tiga batang ini, bre. Di satu sisi, karena Dino orangnya mageran, dia pengen urusan ini segera selesai. Maka dari itu, tanpa pikir panjang, Dino orang pertama yang melompat ke dalam subspace. Lalu diikuti Zekion, Diablo, dan Benimaru. Formasinya Dino dan Zekion bersebelahan. Diablo berada di posisi paling ujung, sedangkan Benimaru yang belum pro, dia berada di dekat zona aman, yaitu tempat paling dekat dengan bagian dalam labirin. Dari sudut pandang Dino, ini seperti segitiga sama sisi. Tapi kalau melihatnya dari tempatnya Ramirez dan kawan-kawan, formasi mereka membentuk 5 segitiga. Persiapan telah selesai, 30 lantai labirin sudah selesai dipotong dan sudah ditaruh di tengah. Tinggal eksekusi untuk melenyapkannya yang belum. Sebagai komandan tertinggi gadungan, Ramirez bertanya, "Apakah kalian siap?" Sejenak jantung 4 pria ini dak-diduk ser. Di situ Diablo berkata, "Ini sangat menarik." Zekion dan Benimaru saling memandang dan hanya menganggukkan kepalanya. Sedangkan Dino, dia terlihat cemas dan tanpa sadar Dino menganalisis Benimaru. Di situ Dino kaget karena sekarang Benimaru sudah sekuat dirinya. Dalam benaknya Dino sebenarnya ketakutan. Ya karena jika 4 orang kuat menyerang satu objek, takutnya malah terjadi ledakan dan membuat salah satu di antara mereka terpental dan berujung mengembara tanpa bisa balik ke labirin. Di situ Dino ada niatan untuk mundur, tapi dia berusaha tetap di sini untuk membantu Benimaru dan yang lain. Dan terlihat di ruang kontrol, Ramirez terus berharap agar 4 orang ini baik-baik saja dalam ritual menegangkan tersebut. Lalu kemudian ritual pun akan segera dimulai. Semua orang bersiap di posisinya masing-masing. Dengan adanya target di tengah, Benimaru, Zekion, Diablo, dan Dino bersiap mulai mengeluarkan serangan terkuatnya. Itu lebih dari sekedar lingkaran sihir bertumpuk. Membayangkan hal ini saja membuat Dino semakin cemas. Bahkan dia sampai menelan ludahnya. Kami akan kembali.